Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala, dan ketika itu berkata siapa Musa, Nabi Musa, liqaumihi kepada kaumnya Nabi Musa, Bani Israel. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, perintah siapa Allah pada kamu sekalian, antazbahu, supaya menyembelih kamu sekalian, bakorotan, pada seekor sapi betina. Qalu, berkata mereka, kaum, yaitu Bani Israel, atattakhiduna, adakah mengambil engkau Musa pada kami, atau adakah menjadikan engkau Musa pada kami huzuan, bercanda. Qala, berkata Nabi Musa, a'udzubillah, aku mohon perlindungan kepada Allah, an akuna, bahwasanya ada aku, minal jahilin, tergolong orang yang bodoh. Dan ceritakanlah Muhammad ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya Allah memerintahkan pada kalian untuk menyembelih seekor sapi. Jadi saat itu ada kejadian seorang laki-laki dari Bani Israel yang kaya, dia tidak punya anak, dia punya keponakan laki-laki sebagai ahli warisnya. Nah, kemudian keponakannya itu membunuh kepada dia atau pamannya. Lalu mayitnya pada malam hari digendong, digotong, diletakkan di pintu salah seorang dari Bani Israel. Sehingga keesokan harinya keponakannya itu menuduh bahwa orang yang punya rumah, yang mayit pamannya itu ada di depan pintu rumahnya, itu telah membunuh pamannya. Sehingga terjadi keributan di kalangan Bani Israel. Tentu saja si pemilik rumah dan keluarganya tidak terima dengan tuduhan itu. Tapi si keponakan ini dan keluarganya juga menuduh si pemilik rumah yang membunuh pamannya. Nah, akhirnya mereka diarahkan oleh salah seorang yang berilmu untuk datang kepada Nabi Musa dan menanyakan kepada Nabi Musa, ya, siapa sebenarnya pembunuh dari orang kaya itu. Jadi urusan pembunuhan itu juga dilaporkan kepada Nabi Musa, padahal tidak ada saksi sama sekali. Tapi Nabi Musa juga melayani pada kaumnya, karena tidak bisa menghukumi, sebab tanpa saksi satupun. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya, mohon petunjuk dari Allah bagaimana untuk membuktikan siapa pembunuh orang kaya tersebut, sebab tidak ada saksi sama sekali. Nah, kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa menyampaikan kepada kaumnya bahwa untuk membuktikan siapa pembunuhnya,
Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina. Nah, karena itulah kemudian Bani Israel mempertanyakan, "Atatakhizuna huzwa?" Apakah engkau ini bercanda, wahai Nabi Musa? Masa urusan pembunuhan, lalu penyelesaiannya kami harus menyembelih sapi? Apa hubungannya sapi dengan pembuktian atas kasus pembunuhan ini? Apa benar itu wahyu dari Allah? Nabi Musa menjawab, "A'udzubillah an akuna minal jahilin." Saya mohon perlindungan pada Allah bahwa saya ini orang yang bodoh. Jangan sampai saya menjadi orang yang bodoh. Saya hanya sekedar menyampaikan perintah Allah kepada kamu. Allah sudah perintah, berarti kamu harus mentaati perintah Allah itu. Qalu, berkata mereka Bani Israel, "Ud'u, berdoalah engkau Musa, lana, untuk kami, Robbaka, pada Tuhan engkau, yubayyin, maka menjelaskan siapa Allah, lana, kepada kami, mahia, apakah hiya, sapi betina itu." Wahai Nabi Musa, berdoalah kepada Allah agar Allah menjelaskan kepada kami sapi betina yang bagaimana yang harus kami sembelih. Ya, kami bingung. Kami ingin penjelasan untuk menyelesaikan kasus ini. Kami harus menyembelih sapi betina, tapi yang bagaimana? Qala, Nabi Musa, innahu, sesungguhnya Allah, yaqulu, berfirman Allah, innaha, sesungguhnya sapi betina, baqaratun, adalah seekor sapi, la faridun, yang tidak tua, di usianya tidak tua, wala bikrun, juga bukan sapi muda, betina muda, tetapi awanun, yang sedang. Baina dzalika, di antara demikian itu, tua dan muda. Faf'alu, kerjakanlah, ma tu'marun, apa yang diperintahkan kamu sekalian. Di Allah berfirman bahwa sapi yang harus disembelih itu usianya tidak tua dan tidak muda, ya, sedang-sedang saja. Maka segeralah kerjakan apa yang Allah perintahkan, tidak perlu bertanya lagi. Carilah sapi betina yang umurnya sedang. Qalu, berkata mereka Bani Israel, ud'u, berdoalah engkau Nabi Musa, lana, bagi kami, Robbaka, pada Tuhan engkau, yubayyin, maka menjelaskan siapa Allah atau Robbaka, lana, bagi kami, ma launuha, apakah warna sapi betina itu. Nah, ternyata Bani Israel belum mau melaksanakan perintah tersebut, justru bertanya lagi. Wahai Nabi Musa, tolong berdoalah kepada Allah agar Allah menjelaskan lagi warnanya apa sapi betina itu. Kalau umurnya sudah kami tahu, tapi warnanya warna apa? Qala, Nabi Musa, innahu, sesungguhnya Allah, yaqulu, berfirman Allah, innaha, sesungguhnya sapi betina, baqaratun, sapi betina, sofro, yang kuning warnanya, faqiun, sangat kuning, launuha, warnanya, tasurru,
menyenangkan apa sapi betina itu, an-nazirin, pada orang-orang yang memandang. Nabi Musa memberitahu, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina yang harus disembelih itu warnanya kuning, sangat kuning. Dan bukan kuning biasa, tapi kuning yang enak dipandang. Ya kira-kira seperti kuning emas begitu. Nah, di sini Bani Israel justru akhirnya jatuh dalam kesulitan karena mereka terlalu banyak bertanya, tidak segera melaksanakan perintah. Sampai di sini ternyata Bani Israel masih belum puas. Qalu, berkata mereka, Bani Israel, ud'u, berdoalah engkau Nabi Musa, lana, bagi kami, Rabbaka, pada Tuhan engkau. Yubayin, maka menjelaskan siapa Allah, atau Rabbaka, lana, bagi kami, mahia, apakah sapi betina itu. Inal baqara, sesungguhnya sapi, tasyabaha, serupa, alaina, atas kami. Wa inna, dan sesungguhnya kami, insya Allah, jika menghendaki siapa Allah, lamuhtadun, niscaya orang yang mendapat petunjuk. Wahai Musa, berdoalah sekali lagi kepada Allah, agar Allah menjelaskan bagaimana persisnya sapi yang harus kami sembelih. Sebab bagi kami masih belum jelas. Sapi itu masih belum jelas. Insya Allah kami akan mendapat petunjuk. Kami akan bisa mendapatkan sapi yang Allah kehendaki itu. Qala, berkata Nabi Musa, innahu, sesungguhnya Allah, yaqulu, berfirman Allah, innaha, sesungguhnya sapi adalah baqaratun, sapi betina, la dzalulun, yang tidak hina, tusiru, membajak apa sapi, al-ardo, pada tanah. Jadi sapi betina ini tidak pernah digunakan untuk membajak sawah. Wala taski, dan tidak mengairi apa sapi, al-harfa, pada tanaman. Musalamatun, diselamatkan dari berbagai macam cacat, termasuk dari bekas-bekas pekerjaan. Jadi memang sama sekali tidak pernah dibuat kerja, sehingga tidak ada lecet ataupun memar-memar. La syiyata fiha, tidak ada cacat fiha, dalam sapi itu. Nah, karena Bani Israel minta sapi yang rinci, akhirnya Allah juga memberikan perintah sampai detail. Allah jelaskan sapi betina itu sapi yang tidak pernah dipergunakan untuk kerja. Jadi sejak lahir, masa kecil sampai umur sedang itu belum digunakan untuk kerja sama sekali, masih dipelihara di rumah, nah, kira-kira begitu, sehingga tidak ada cacat dan bekas-bekas pernah digunakan untuk bekerja. Qalu, berkata mereka, Bani Israel, al-an, sekarang, jikta, telah mendatangkan engkau Musa
bil haqqi dengan kebenaran. Ya, kalau begitu sekarang telah jelas, berarti memang engkau telah menyampaikan perintah Allah dengan benar. Jadi semakin rinci Bani Israel merasa semakin yakin berarti ini adalah perintah Allah. Padahal justru semakin berat bagi mereka untuk melaksanakan. Ya. Seharusnya ketika pertama kali Nabi Musa menyampaikan innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, mereka kalau langsung melaksanakan menyembelih seekor sapi betina, berarti sudah melaksanakan perintah. Mereka bisa mencari sapi betina yang bagaimana saja sesuai dengan yang Allah perintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina. Nah, inilah ulah Bani Israel yang akhirnya memperberat diri mereka sendiri. Sehingga mereka harus mencari sapi dengan ciri-ciri yang sudah Allah perintahkan, yaitu usianya tidak tua tidak muda, warnanya kuning, sangat kuning menyenangkan seperti kuning emas, dan tidak ada cacat, tidak pernah digunakan untuk bekerja. Fadzabahuha, maka menyembelih mereka Bani Israel pada sapi betina itu, wa makadu, dan hampir tidak mereka yaf'alun, mengerjakan mereka. Akhirnya mereka berhasil juga menyembelih sapi betina sesuai dengan ciri-ciri yang Allah perintahkan. Tapi wa makadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak bisa melaksanakannya. Jadi menurut riwayat mereka baru menemukan sapi itu setelah 40 tahun kemudian. Betapa lamanya. Dikisahkan ada seorang solih dari kalangan Bani Israel memiliki seekor sapi yang dilepas di hutan. Ketika dia akan wafat, dia wasiat kepada istrinya, kalau nanti anaknya sudah besar, sapi itu adalah milik anaknya. Jadi sapi betina itu sengaja dilepas di hutan, tidak pernah dibuat kerja, bebas makan, dan sapi itu bisa diberikan kalau anaknya sudah besar. Itulah wasiat dari seorang solih pada zaman Nabi Musa tersebut. Nah, setelah anak itu dewasa, lalu ibunya memberitahu kepada sang anak bahwa dulu bapaknya memberi wasiat ada seekor sapi betina yang itu diberikan untuk anaknya tersebut. Nah, ternyata keadaan sapi betina itu sesuai dengan yang dicari oleh Bani Israel. Jadi akhirnya Bani Israel ketemu dengan si anak ini yang mempunyai sapi seperti ciri-ciri yang diperintahkan oleh Allah itu setelah 40 tahun kemudian. Lalu setelah menemukan sapi itu terjadi tawar-menawar. Dan harga yang disepakati yaitu emas sepenuh kulit sapi tersebut. Jadi memang ini sapi istimewa ya, yang memiliki seorang anak. Anak ini anak yang solih juga. Dia sangat
menghormat kepada ibunya. Jadi barokahnya anak yang berbuat baik kepada orang tua, khususnya ibu, ya, dia akhirnya menjadi kaya raya, yaitu mendapatkan emas sebesar sapi yang dia miliki. Nah, Bani Israel ya mau saja membeli sapi itu karena itu satu-satunya untuk melaksanakan perintah Allah. Wa'id, dan ketika itu qataltum, membunuh kamu sekalian, nafsan pada seseorang, faddara'tum, maka bertengkar kamu sekalian, fiha, di dalam diri orang itu. Walau adapun Allah, mukhrijun, zat yang mengeluarkan, ma, pada apa-apa, kuntum yang ada kalian, taktumuna, menyimpan kalian. Jadi ini menceritakan kejadian awalnya, yaitu kamu membunuh seseorang, lalu kamu bertengkar untuk menemukan siapa pembunuh orang tersebut. Nah, Allah akan mengeluarkan apa yang kamu sembunyikan. Maksudnya Allah akan menunjukkan siapa sebenarnya pembunuh itu. Ini ceritanya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu ada seorang kaya, dia tidak punya anak, ahli warisnya adalah keponakannya, kemudian keponakannya itulah yang membunuh kepada dia agar bisa segera mendapatkan harta warisan. Kemudian di malam hari, mayit orang kaya itu digotong lalu diletakkan di depan pintu salah seorang dari Bani Israel. Sehingga keesokan harinya mereka ribut, bertengkar. Keponakan ini menuduh si pemilik rumah itulah pembunuhnya, tapi mereka menolak. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa untuk menanyakan siapa sebenarnya pembunuh dari orang kaya tersebut. Lalu Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa bahwa Allah akan mengeluarkan apa yang disimpan, maksudnya ya, isi hati si pembunuh tersebut. Jadi yang menyampaikan tuduhan itu sebenarnya adalah keponakannya, yang melaporkan justru keponakan yang membunuh tersebut. Nah, kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa bahwa Allah akan mengeluarkan isi hati atau apa yang disembunyikan oleh si keponakan ini, yang justru menuntut kematian pamannya. Fakulna, maka berfirman kami Allah, itribuhu, memukullah kalian, hu, pada nafsan, pada orang yang dibunuh, bibak dia, dengan sebagiannya sapi, nah, sebagiannya nafas. Maksudnya bagian ekornya sapi. Kadzalika, seperti demikian itulah, yuhyi, akan menghidupkan siapa Allah, al-mauta, pada orang mati, wa yurikum, dan memperlihatkan siapa Allah pada kalian, ayatihi, pada ayat-ayatnya Allah, la'alakum, agar kalian takiluna, berfikir kalian.
Nah, kemudian Allah memerintahkan supaya Bani Israel memukul mayit orang kaya tersebut dengan bagian tubuh dari sapi yang akan disembelih, yaitu bagian lidah atau ekornya. Sebagian riwayat mengatakan itu lidah atau ekornya. Nah, setelah ekor atau lidah sapi itu dipukulkan kepada orang tersebut, lalu orang itu hidup lagi. Nah, kemudian orang kaya itu bisa bicara, cerita kepada Nabi Musa dan kepada orang-orang Bani Israel bahwa sebenarnya yang membunuh dirinya adalah keponakannya sendiri. Yaitu keponakannya yang justru sebelumnya menuntut. Nah, akhirnya terbongkarlah rahasia dari keponakan yang dia membunuh pamannya untuk mendapatkan warisan. Nah, itulah salah satu kisah tentang Baqarah, yaitu sapi betina yang kemudian kisah ini menjadi nama dari surat yang kedua ini. Di nama Al-Baqarah diambil dari kisah ini. Nah, kadzalika sebagaimana Allah bisa menghidupkan orang kaya yang sudah mati itu. Nah, ini sebagai bukti. Allah bisa menghidupkan orang kaya yang sudah mati untuk memberitahukan siapa pembunuhnya. Walaupun kemudian orang kaya itu lalu mati lagi, memang dia sudah ajalnya. Allah hidupkan hanya sementara untuk pembuktian. Nah, seperti demikian itu, nanti Allah juga akan bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Yaitu Allah bangkitkan dari kubur. Dan demikian itu Allah memperlihatkan ayat-ayat Allah. Wa yurikum ayati. Allah menunjukkan tanda kekuasaan Allah agar manusia berpikir sehingga yakin bahwa memang Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan manusia yang sudah mati. Nah, sebagai salah satu buktinya, ya Allah menunjukkan kepada Bani Israel, ada orang yang sudah mati terbunuh, kemudian bisa hidup lagi dan bisa bercerita siapa pembunuhnya. Itu memang Allah tunjukkan, ya, di samping untuk menjawab pertanyaan Bani Israel dan mencegah terjadinya pertengkaran karena saling tuduh tanpa saksi, itu sekaligus Allah akan menunjukkan ayat Allah, tanda kuasaan Allah, bahwa memang Allah kuasa untuk menghidupkan orang yang mati agar manusia berpikir. Summa qasat, kemudian keras apa qulubukum, hati kamu sekalian. Mimba dzalika, setelah demikian itu kejadian. Fahia, maka adapun hati kal hijarah, sebagaimana batu. Au asyaddu, atau lebih sangat apanya, qaswatan, kerasnya. Wa inna minal hijarah, dan sesungguhnya sebagian dari batu lama ada batu yatafajjaru, yang mengalir minhu, dari batu apa al-anharu, beberapa sungai.
Wa inna minha, dan sesungguhnya sebagian dari batu lama niscaya ada batu yashaqqaqu yang pecah batu atau maksudnya batu. Fa yakhruju, maka keluar minhu dari ma atau batu alma air. Wa inna minha, dan sesungguhnya sebagian dari batu dari hijarah lama ada maksudnya batu, ada batu yahbitu yang menggelundung batu min khosyatillah, karena takut kepada Allah. Wa ma'allah, dan tidak ada Allah bighafilin, lupa amma ta'malun, dari apa-apa yang beramal kamu sekalian. Nah, setelah kejadian atau peristiwa Allah menghidupkan orang kaya yang mati untuk menunjukkan siapa pembunuhnya, seharusnya Bani Israel semakin yakin pada kekuasaan Allah dan semakin bisa taat kepada Allah. Tetapi ternyata tidaklah demikian. Setelah kejadian itu justru hati kamu sekalian, Bani Israel, menjadi keras. Justru semakin keras. Ya. Tidak mau iman. Sehingga kerasnya hati itu sebagaimana batu. Atau lebih keras daripada batu. Au asyaddu qaswah. Bahkan kerasnya hati lebih keras daripada batu. Nah, demikianlah keadaan hati ketika Allah tidak memberikan cahaya ke dalam hati. Allah tidak memberikan keimanan, sehingga hati itu akan keras, menjadi sombong dan menolak pada kebenaran. Kalau hati sudah keras, kerasnya hati itu mengalahkan kerasnya batu. Lalu Allah memberikan penjelasan. Sebagian dari batu, ada batu yang darinya mengalir air sungai. Dari batu itu muncul mata air, kemudian mengalir menjadi beberapa sungai. Maksudnya batu yang keras itu masih bisa berlubang sehingga menumbuhkan mata air. Kan karena batunya berlubang. Bahkan air yang keluar dari batu itu banyak, terus-menerus sampai mengalir menjadi sungai. Ini biasanya batu besar, keras, tapi dari batu itu keluar mata air. Jadi sekeras-kerasnya batu masih bisa dilubangi oleh air. Karena desakan yang sangat kuat, dorongan yang kuat, akhirnya pecah juga batu itu, berlubang, sehingga menjadi jalan mata air. Sebagian dari batu ada juga yang pecah kemudian mengeluarkan air menjadi sumur. Nah, kalau yang sebelumnya itu mata air lalu menjadi sungai, ini batu yang mengeluarkan mata air kemudian hanya menjadi sebuah sumur. Sebagian dari batu ada juga yang menggelundung dari bukit atau gunung
karena takut kepada Allah. Jadi sesungguhnya batu itu pun juga mentaati perintah Allah. Ya. Kalau ada batu menggelundung, berarti dia takut kepada Allah, mentaati perintah Allah. Nah, hati kalau sudah keras, menjadi sombong, dia tidak bisa menerima cahaya iman. Orang yang hatinya keras tidak bisa mentaati perintah Allah dan tidak bisa menjadi hamba yang beriman. Maka Allah berfirman bahwa kerasnya hati itu lebih keras daripada batu. Sekeras-keras batu masih bisa dijebol oleh air. Sekeras-keras batu masih taat kepada perintah Allah, menggelundung dari gunung atau dari bukit. Nah, Allah akan mencatat semua amal kalian, wahai Bani Israel. Afatatma'una, adakah mengharap kamu sekalian orang Islam, ayu'minu, bahwasanya iman mereka Yahudi atau orang Bani Israel yang ada pada zaman Nabi. Lakum, bagi kamu sekalian orang Islam. Wa qad kana, dan sungguh telah ada siapa, farikun, segolongan, minhum, dari mereka Yahudi, yasma'una, mendengar mereka kalam Allah, pada firman-firman Allah yang terdapat dalam kitab Taurat, fit Taurat. Tsumma yuharrifunahu, kemudian merubah mereka hu, pada kalam Allah, mimba dima aqolu, setelah mengerti mereka hu, pada kalam Allah. Wahum, dan mereka ya'lamuna, mengetahui. Atau mimba dima aqolu, setelah memikirkan mereka hu, pada kalam Allah. Nah, setelah Allah menjelaskan kerasnya hati orang-orang Bani Israel, nah kemudian Allah bertanya kepada umat Islam, ya, yang menghadapi Bani Israel yang ada pada zaman mereka, yaitu kelompok orang-orang Yahudi ini. Wahai orang-orang Islam, pengikut Nabi Muhammad SAW, nah, apakah kalian berharap orang-orang Yahudi itu akan beriman, percaya pada kalian, lalu mau masuk agama Islam seperti kalian? Padahal sebagian dari mereka, yaitu ulama-ulama mereka, mendengar firman Allah dalam kitab Taurat, kemudian mereka rubah firman Allah itu setelah mereka mengerti, setelah mereka memikirkannya, dan mereka menguasai ilmunya. Jadi ulama-ulama Bani Israel, ulama-ulama Yahudi, mereka sengaja telah merubah isi kitab Taurat, yaitu ayat-ayat yang menerangkan sifat-sifat kenabian Nabi Muhammad SAW. Ini mereka hilangkan, mereka hapus. Itu diantaranya, agar orang-orang awam dari Yahudi tidak mengerti bahwa sebenarnya Al-Quran itu hak, Nabi Muhammad itu seorang Rasul dan sudah diterangkan dalam kitab Taurat. Nah, kalau ulama-ulamanya saja sudah berani merubah ayat yang sudah mereka dengar, mereka kaji, mereka fahami dalam kitab Taurat, sengaja mereka rubah. Nah, ketika ulamanya demikian, apakah kamu masih berharap bahwa mereka kalangan Yahudi mau iman, mau masuk Islam?
Ya tidak usah kamu harapkan maksudnya. Sebab apa? Jadi ulama Yahudi di samping mereka merubah isi kitab suci Taurat, mereka memang sengaja membiarkan umatnya dalam keadaan bodoh dari kitab suci Taurat. Mereka tidak pernah atau jarang sekali untuk mengajarkan kitab Taurat kepada umat mereka. Jadi cara mereka membimbing umat itu mengajak umatnya untuk taklid saja, percaya kepada ulama-ulama, mengikuti kata-kata ulama tanpa mengaji dari kitab suci. Nah, itulah keadaan kaum Yahudi. Jadi orang awam dibiarkan bodoh dari kitab suci, mereka tidak ajarkan. Nah, sedangkan ulamanya berkhianat, mereka merubah ayat-ayat dalam kitab suci. Nah, kalau sudah demikian, apa yang bisa diharapkan dari orang Yahudi untuk mau masuk Islam? Sudah sangat sulit. Dan kenyataannya tidak banyak orang Yahudi yang masuk Islam. Dalam hadis Bukhari sampai Rasulullah SAW bersabda, "Lau amana asyrotun minal yahud, la amana bi al yahud." Andaikan saja ada 10 tokoh Yahudi, 10 ulama Yahudi mau iman, mau masuk Islam, tentu umat Yahudi akan ikut masuk Islam. Karena Nabi tahu keadaan orang Yahudi ini, mereka taklid buta. Orang awamnya tidak mengerti ilmu dari kitab suci. Mereka taklid kepada tokoh-tokoh ulama-ulama mereka. Maka kuncinya ada pada ulama-ulamanya, tokohnya. Kalau tokohnya ini mau masuk Islam, akan diikuti oleh kaumnya. Tapi kalau tokohnya tidak mau masuk Islam, maka ya jangan diharapkan kaumnya akan masuk Islam, sebab mereka itu orang-orang yang sudah biasa taklid. Wa idzalaku, dan ketika ketemu mereka, alladzina amanu, pada orang-orang yang beriman, yaitu orang Islam, qalu, maka berkata mereka, orang-orang Yahudi, amanna, iman kami. Wa idza khala, dan ketika kembali siapa ba'dhum, sebagian mereka, ila ba'dhin, pada sebagian, qalu, maka berkata mereka ba'dhin, atuhaddisunahum, adakah bercerita kamu sekalian, ba'duhum, hum, pada mereka, orang-orang iman atau orang Islam, bima, dengan apa-apa, fataha, yang telah membukakan siapa Allah, alaikum, atas kamu sekalian, liyuhajjukum, agar membantah mereka orang-orang iman atau orang Islam pada kalian, yaitu ba'duhum, bihi, dengan ma fatahallah, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian, maksudnya di akhirat. Afala ta'qilun, adakah maka tidak berpikir kalian? Jadi ketika sebagian orang-orang Yahudi bertemu dengan orang iman, yaitu orang Islam, mereka berkata, amanna, kami iman, kami Islam. Tetapi ketika sebagian orang ini lewat pada ulamanya atau pemimpinnya, jadi ba'din itu maksudnya ulama mereka atau pemimpin mereka, sedangkan ba'duhum ini adalah umatnya, pengikutnya.
Jadi para pengikutnya ini ketika ketemu orang Islam, mereka menyatakan kami iman, kami Islam. Tapi ketika mereka kembali pada ulama mereka atau pemimpin mereka, maka pemimpin mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada orang-orang Islam dengan isi kitab Taurat yang telah Allah buka atau Allah terangkan kepada kalian? Jadi dengan apa-apa yang Allah telah menjelaskan pada kalian di dalam kitab Taurat. Apakah kamu menceritakan kepada orang-orang Islam dengan apa-apa yang telah Allah terangkan kepada kalian, yaitu isi kitab Taurat. Sehingga nanti orang-orang Islam akan bisa membantah kepada kalian dengan apa yang kalian ceritakan kepada mereka ketika menghadap di sisi Allah di hari kiamat nanti. Jadi inda rabbikum itu maksudnya di akhirat. Jadi ulamanya ini curiga kalau murid-muridnya itu bercerita kepada orang Islam tentang isi yang ada dalam kitab Taurat. Ya, baik sebagian ayat yang nantinya apa yang mereka ceritakan kepada orang Islam itu akan menambah hujahnya orang Islam untuk membantah kepada orang Yahudi pada hari kiamat nanti. Jadi ini pembicaraan antara ulama Yahudi, di sini disebut sebagai Ba'din, itu ulama Yahudi, dengan pengikutnya atau murid-murid mereka. Nah, pengikut dari kaum Yahudi ini kadang bergaul dengan orang-orang Islam. Nah, ketika mereka bertemu orang Islam, para pengikutnya akan mengatakan, kami Islam kok. Qalu amanah, kami iman, kami Islam. Sehingga bisa jadi orang Islam akhirnya tanya kepada mereka, kamu dulu kan orang Yahudi, bagaimana kalau dalam kitab Taurat ada enggak keterangan ini, keterangan itu yang menguatkan kebenarannya Nabi Muhammad? Nah, maka ketika muridnya ini kembali kepada ulamanya atau pemimpinnya, nah, pemimpinnya ini mengkhawatirkan jangan-jangan sebagian dari murid-murid mereka ada yang membuka rahasia atau menceritakan tentang sebagian ayat yang ada dalam kitab Taurat, yang nanti ayat itu bisa akan menambah hujah bagi orang Islam untuk membantah orang Yahudi pada hari kiamat. Nah, gitu. Jadi ulama Yahudi ini takut ya kalau rahasia mereka terbongkar, atau takut kalau orang Islam nanti punya tambahan hujah untuk menyalahkan ulama Yahudi ini ketika di akhirat, dengan bukti bahwa mereka mengetahui bahwa sebagian isi kitab Taurat itu ada yang menguatkan kebenaran Nabi Muhammad dan Al-Quran sebenarnya, yang mereka dapatkan dari
murid-murid atau pengikut-pengikut ulama Yahudi ini. Memang ini perlu sedikit kita cerna ya untuk memahami ayat ini. Jadi saya ulangi lagi, ketika sebagian dari orang Yahudi, ya katakan muridnya atau pengikutnya bertemu dengan orang Islam, mereka mengatakan amanna, kami iman, kami Islam. Mereka menjadi munafik dari Yahudi. Nah, ketika mereka kembali kepada ulama-ulamanya di kalangan Yahudi, nah ulamanya ini menegur. Jadi ini termasuk munafik Yahudi, ini munafik dari kalangan Yahudi. Dia mondar-mandir antara Yahudi dan Islam. Ya. Ketika dia kembali ke habitatnya di kalangan kelompok Yahudi, nah, ulamanya menegur pada mereka, kamu kok sering-sering sih ke tempat orang Islam? Nah, jangan-jangan ketika kamu di sana, ya, kamu nggak merasa kamu ditanya sesuatu, lalu kamu menceritakan kepada mereka tentang apa yang sudah Allah jelaskan kepada kamu dalam kitab Taurat. Sehingga karena ceritamu itu, orang Islam jadi mengerti apa yang ada dalam kitab Taurat. Nah, yang mungkin itu membenarkan Al-Quran dan membenarkan kenabian Nabi Muhammad. Nah, sehingga dengan apa yang kamu ceritakan kepada orang Islam akan menjadi tambahan hujah bagi mereka orang Islam untuk membantah kamu pada hari kiamat nanti. Nah. Afala ta'qilun. Nah, adakah maka tidak berpikir kamu sekalian murid atau ba'duhum. Ini ucapan ba'din ini, ucapan ulama atau pemimpinnya. Apa kamu nggak berpikir kalau kamu itu ceroboh dengan kamu sering bergaul dengan orang Islam, akhirnya nggak terasa kamu menceritakan rahasia yang ada dalam kitab Taurat, yang itu bisa menguatkan hujah orang Islam. Apakah kamu nggak berpikir bahwa perbuatanmu itu bisa menambah kuat hujahnya orang-orang Islam di sisi Allah nanti dari kiamat? Awala ya'lamuna, adakah tidak mengetahui mereka Yahudi anallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu, mengetahui siapa Allah, ma yusirun, pada apa-apa yang merahasiakan mereka, wa ma yu'linun, dan pada apa-apa yang menampakkan mereka. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui apa-apa yang mereka rahasiakan dan apa-apa yang mereka tampakkan? Jadi ini berkaitan dengan ucapan ulama Yahudi atau pemimpin Yahudi kepada pengikut mereka dalam ayat yang di atas tadi. Jadi para ulama Yahudi sangat ketakutan kalau murid-murid mereka menyampaikan kepada orang-orang Islam rahasia yang ada dalam kitab Taurat. Sehingga mereka memarahi kepada murid-muridnya. Jangan sampai ya sering-sering bergaul dengan orang Islam, apalagi sampai menceritakan isi kitab Taurat. Nah, mereka melakukan itu apakah tidak tahu bahwa Allah sebenarnya mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan? Jadi walaupun mereka berusaha menutup-nutupi, berusaha merahasiakan, tapi Allah tahu. Mereka ketakutan kalau
nanti umat Islam akan mempunyai hujah yang kuat ketika menghadap di sisi Allah. Padahal sebenarnya walaupun orang Islam tidak menyampaikan hal itu kepada Allah nanti pada hari kiamat, Allah juga sudah tahu bahwa ulama-ulama Yahudi ini menyembunyikan kebenaran. Mereka merahasiakan kebenaran yang ada dalam kitab suci Taurat. Itulah perilaku dari ulama Yahudi yang sangat takut pengikutnya masuk Islam. Dan juga sangat takut kalau pengikutnya menyebarkan rahasia yang ada dalam kitab Taurat yang selama itu mereka tutupi. Wa minhum, dan sebagian dari mereka Yahudi ummiyun, ada yang ummi. Ummi ini adalah golongan yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis, yaitu para pengikut mereka. Layak lamuna, tidak mengetahui mereka alkitabah, pada kitab suci. Ini penjelasannya dari ummiyun. Ila amania, kecuali angan-angan, maksudnya persangkaan. Wa inhum, dan tidak ada mereka illa yazunun, kecuali menyangka. Ya. Sebagian dari orang Yahudi adalah orang-orang ummi, orang yang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Yang dimaksud, mereka tidak mengetahui isi kitab suci. Jadi ummi dalam hal pengetahuan terhadap kitab suci. Kecuali yang mereka ketahui hanya berdasarkan angan-angan. Dan mereka hanya menyangka. Maksudnya, la ilma lahum, mereka tidak punya ilmu tentang kitab suci, tidak mempunyai dalil atau hujjah dari kitab suci. Mereka hanya berdasarkan persangkaan. Ya. Dalam beribadah mereka taklid, mengikuti kepada ulama tanpa mengetahui dasar dalilnya. Nah, inilah keadaan sebagian dari orang Yahudi, yaitu para pengikut atau orang-orang awam. Nah, inilah rusaknya kaum Bani Israel atau orang-orang Yahudi ini, karena mereka sudah jauh dari kitab suci. Ya. Orang-orang awam tidak diberi pelajaran ilmu tentang ayat-ayat yang ada dalam kitab suci. Ulamanya memang membiarkan mereka dalam keadaan bodoh dari kitab suci. Mereka dibiarkan untuk taklid, sekedar ikut-ikutan, taat pada ulama tanpa harus mengetahui hujjah atau dalil yang bersumber dari kitab suci. Nah, itulah keadaan orang awam atau pengikut dari kalangan umat Yahudi. Fawailun, maka jurang neraka. Al-wail ini adalah jurang neraka atau gunung api yang ada dalam neraka. Lilladzina, bagi orang-orang yaktubuna, yang menulis mereka alkitabah, pada kitab suci. Biaidihim, dengan tangan mereka. Sumayakuluna, kemudian berkata mereka, hadza, ini kitab suci yang mereka tulis. Hadza, ini kitab suci yang mereka tulis. Min indillah, adalah dari sisi Allah. Liyastaru, untuk menukarkan mereka bihi, dengan kitab suci yang mereka tulis,
samanan qalilan, pada harga yang sedikit, yaitu harta keduniaan. Fawailun, maka jurang neraka atau gunung neraka, lahum, bagi mereka, mimma katabat, dari apa-apa yang menulis apa aidihim, tangan mereka. Wa wailun, sampai 3 kali diulang, dan jurang neraka atau gunung neraka, lahum, bagi mereka, mimma yaksibun, dari apa-apa yang berbuat mereka. Kerusakan atau neraka wail atau ya jurang atau gunung api dalam neraka, bagi ulama-ulama Yahudi yang menulis kitab suci dengan tangan mereka. Kemudian mereka berkata, ini kitab suci yang sudah mereka rubah, yang sudah ditulis dengan tangan mereka itu, mereka katakan, hadza min indillah, ini dari Allah. Maksudnya inilah kitab suci yang asli. Padahal itu adalah kitab suci yang sudah mereka tulis, sudah mereka rubah. Nah, demikian itu mereka lakukan hanya untuk mendapatkan harta keduniaan. Maksudnya agar mereka tidak kehilangan pengikut, agar pengikutnya tidak masuk Islam, sehingga mereka tetap bisa mendapatkan ya, pemasukan dari banyaknya pengikut. Mereka berani menulis kitab suci dengan tangan mereka, artinya merubah isi kitab suci itu. Maka neraka wel atau gunung neraka bagi mereka, sebab perbuatan mereka, sebab ulah mereka menulis kitab suci dengan tangan mereka. Jadi dalam ayat sebelumnya 78 Allah menerangkan keadaan umat dari Bani Israel, mereka itu awam atau disebut golongan ummi karena tidak mengetahui isi kitab suci, karena mereka memang tidak diajari oleh ulama, mereka hanya taklid. Kemudian dalam ayat 79 Allah menerangkan keadaan ulamanya, yaitu ulamanya berkhianat. Mereka berani merubah isi kitab Taurat, mereka buat kitab Taurat dengan tulisan mereka yang tidak sama dengan aslinya. Kemudian mereka mengatakan, inilah kitab suci yang Taurat yang asli dari Allah. Nah, 2 ayat inilah menerangkan keadaan kaum Yahudi yang menyebabkan mereka tidak mau masuk Islam. Masih terkait dengan ayat 75 tadi. Apa kamu berharap orang Yahudi akan masuk Islam? Ya, tidak mungkin. Karena apa? Ulamanya khianat, sedangkan umatnya bodoh. Waqalu, dan berkata mereka Yahudi, lan tamassana, tidak akan mengenai pada kami apa an-naru, api neraka, illa ayyaman, kecuali di dalam beberapa hari, ma'dudatan, yang dihitung. Orang-orang Yahudi juga punya pendapat, kalau toh kami masuk neraka, paling-paling hanya selama 40 hari, yaitu sama dengan waktu lamanya mereka menyembah patung anak sapi di zaman Nabi Musa. Jadi
neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Yaitu hanya 40 hari saja. Itu kata orang-orang Yahudi. Kul, katakan Muhammad, attakhadtum, adakah mengambil kalian indallah, di sisi Allah, ahdan, pada janji, fala yukhlifa, maka tidak akan mengingkari siapa Allah, ahdahu, pada janji Allah. Kalian mengatakan kalau toh masuk neraka paling lama hanya 40 hari. Apakah demikian itu memang ada janji dari Allah? Kalau memang ada janji dari Allah, maka tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Kalau itu memang ada. Ataukah takuluna, berkata kalian, Allah, atas Allah, mala ta'lamun, pada apa-apa yang tidak mengetahui kalian. Atau ucapan kalian itu hanyalah ucapan tanpa berdasarkan ilmu. Jadi kalian berkata tentang urusan Allah dengan tidak berdasarkan ilmu atau tidak ada dalilnya. Nah, tentu saja ya, yang mereka ucapkan itu tidak ada dalilnya. Karena Allah juga tidak pernah menjanjikan bahwa di neraka hanya 40 hari, tidak ada. Itulah pendapat ngawur mereka. Bala, iya. Ya, kekal. Tidak hanya 40 hari. Tapi ya, kekal. Yaitu man, barang siapa kasabah yang berbuat sayyi'atan, pada kejelekan, wa ahatot, dan meliputi, bihi, dengan kejelekan itu, apa, khoti'atuhu, kesalahannya man, orang. Barang siapa yang berbuat kejelekan, kemudian kesalahannya meliputi pada orang, nah, bihi, dengan orang ya. Dan meliputi bihi, dengan orang, apa, khoti'atu, kejelekannya itu. Maksudnya kejelekan yang paling besar, yaitu syirik. Sehingga karena syiriknya, dosanya tidak terampuni lagi. Kebaikannya jadi lebur karena dosa-dosanya syirik tersebut. Faulaika, maka mereka itu ashabun nar, penghuni neraka. Hum, adapun mereka, fiha, di dalam neraka, khalidun, orang-orang yang kekal. Jadi yang dimaksud sayyi'atan, kejelekan, kemudian kejelekannya ini bisa meliputi orang tersebut, itu adalah perbuatan syirik. Karena dengan syirik, maka semua kebaikan orang itu tidak ada artinya. Berarti kalau dirangkaikan kalimat ini, barang siapa berbuat syirik, maka mereka itu adalah penghuni neraka dan kekal di dalam neraka. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilu, dan mengerjakan mereka as-sholihat, pada kebaikan-kebaikan, ulaika, mereka itu ashabul jannah, adalah penghuni sorga. Hum, mereka, fiha, di dalam sorga, khalidun, adalah orang-orang yang kekal. Sebaliknya, orang-orang yang beriman dan beramal solih, maksudnya beramal solih itu ya mengerjakan syariat Allah yang terdapat dalam kitab suci, mengerjakan kewajiban-kewajiban yang ada dalam kitab suci, maka merekalah penghuni surga, mereka kekal di dalam surga. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.